Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pengadilan dimanapun berada. Dewi kali ini hadir kembali menyapa Sobat Pengadilan di seluruh Indonesia dalam Bincang Singkat Broadcast Media Pengadilan Negeri Kendari. Pada hari ini, alhamdulillah kami kedatangan tamu yang sangat mulia, Ibu Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ibu Sahlisa Vitalita, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang alhamdulillah pada hari ini berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di Pengadilan Negeri Kendari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, izinkan kami untuk sedikit bertanya agar para sahabat pengadilan semua dapat mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu. Kira-kira bagaimana idealnya standar pelayanan untuk pengadilan yang seharusnya? Standar pelayanan itu sebenarnya kan diberlakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara kepada seluruh kementerian lembaga. Jadi nggak cuma hanya di pengadilan, tapi di seluruh kementerian lembaga yang memberikan pelayanan kepada publik. Nah, khususnya untuk di lingkup peradilan tentunya tidak terlepas dari tusi yang kita laksanakan, yaitu dalam pemberian layanan kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam persidangan ataupun layanan hukum lainnya seperti pemberian bantuan bagi masyarakat kurang mampu di lingkup peradilan. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan itu? Satu, formatnya tentunya harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di Peraturan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara. Format di situ harus memuat informasi menyangkut apa itu jenis layanannya. Katakanlah misalnya di sini ada pembuatan surat keterangan melalui era terang, berarti jenis layanannya pembuatan surat keterangan dengan era terang. Lalu di situ juga harus memuat unsur apa saja persyaratan untuk mendapatkan produk layanan itu. Jadi sebelum masyarakat datang ke pengadilan, mereka sudah tahu apa saja yang harus dipersiapkan. Lalu juga kapan jangka waktunya ini akan diselesaikan. Jadi ada satu kepastian bagi masyarakat pengguna layanan peradilan, pada waktu yang telah ditentukan di standar mereka akan mendapatkan produknya. Begitu juga harus memuat keterangan mengenai tarif, sehingga petugas kita yang ada saat ini di PTSP akan meminta sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Dan jika ada permintaan biaya melebihi dari apa yang sudah ditetapkan di standar pelayanan tersebut, pengguna layanan berhak mengajukan komplain. Mengenai apa saja isinya, kita kembali lagi kepada peraturan di Mahkamah Agung. Di situ ditentukan jenis-jenis layanan apa saja yang ada di peradilan umum dan tinggal kita tuangkan uraiannya. Untuk persidangan, untuk era terang, untuk misalnya layanan pos bakum. Unsur-unsur yang tadi saya sebutkan harus termuat dalam setiap standar pelayanan. Jadi standar pelayanan ini dibuat satu-satu per jenis layanan. Ya. Lalu apakah seluruh peradilan di bawah Badilum ini Bu sudah melaksanakan standar pelayanan tersebut? Alhamdulillah kalau menerapkan standar pelayanan seluruh pengadilan melalui program yang kemarin kita usung di Ditjen Badilum melalui akreditasi, kami pastikan seluruh 382 pengadilan negeri kita semuanya sudah mempunyai standar pelayanan. Nah, masalahnya apakah sudah tepat atau belumnya saja. Kalau memang ada hal-hal yang masih kurang sesuai, itu kita bisa perbaiki sambil jalan. Dan juga mungkin untuk informasi teman-teman di PN Kendari dan yang lainnya yang menyaksikan podcast ini, setiap pelaksanaan evaluasi terhadap layanan maupun standar layanan, kami minta agar melibatkan pengguna layanan. Karena mereka itulah yang menerima layanan kita, mereka yang merasakan apa sih yang kurang, yang masih belum sempurna, yang mereka harapkan sebenarnya bisa diperoleh di pengadilan dalam saat pelayanan. Oh iya. Terus apakah ada kendala-kendala yang mungkin Ibu lihat pada saat menilai PTSP PN yang kemudian bisa jadi pelajaran untuk Pengadilan Negeri Kendari bisa meningkatkan layanan? Kendala di PN lainnya ya? Benar, Ibu. Sebenarnya sih ini udah permasalahan bersama. Pasti yang pertama masalah SDM.
kekurangan SDM, lalu juga masalah di saat kita sekarang sudah menerapkan berbagai layanan secara elektronik. Nah, kadang-kadang sarpras yang untuk mendukungnya, jaringan internetnya atau peralatannya itu yang masih menjadi permasalahan di beberapa pengadilan. Namun juga sebenarnya tidak terlalu menghambat. Terjadi gangguan 1-2 kali ya, tapi tidak jadi mengurangi kualitas layanan. Tapi adakah saran-saran mungkin Bu untuk meningkatkan kualitas pelayanan? Nah, sebenarnya kan ini udah saling silang ya. Dengan kurangnya jumlah SDM di Satker, kita bisa optimalkan jenis pelayanan secara elektronik karena itu sangat memudahkan. Ya. Misal contoh, ketika kita ingin mengeluarkan surat keterangan dulu kita harus cari berkas dulu kan. Nah, sekarang dengan adanya elektronik kita tinggal cari di SIPP yang terintegrasi. Semuanya bisa lihat pernah melakukan atau tidak, itu sudah sangat memotong. Jadi dengan SDM yang ada, tingkatkan kualitas, kemampuan, kompetensinya. Kalau misalnya masih ada yang belum lancar atau belum terlalu bisa menggunakan peralatan elektronik, saya harapkan di PN-PN masing-masing itu bisa melakukan BIMTEK internal. Tidak perlu menunggu harus ada BIMTEK dari pusat dulu, baru ada pengembangan. Iya. Selanjutnya, pertanyaan yang paling terakhir ini Bu, bagaimana tanggapan Ibu melihat PTSP Pengadilan Negeri Kendari? PTSP kan di mana-mana. Kenapa Badilum ini mengadakan lomba PTSP setiap tahun? Karena PTSP ini kan ujung tombak layanan kita di seluruh Satker. Kalau PTSP ini pelayanannya sudah baik, penilaian masyarakat secara umum di awal sudah baiklah ini pengadilan dalam hal pemberian layanan dan kualitas layanannya. Nah, untuk PN Kendari sendiri, selintas saja sudah terlihat kalau memang PN ini pelayanannya sudah baik. Tapi tadi seperti yang saya sampaikan, untuk detail-detailnya perlu dimaksimalkan kembali. Detail-detailnya itu dalam hal apa? Tadi menurut penilaian Bu Kasubdit yang memonitor pelayanan di PTSP, 3S-nya udah jalan. Senyum, salam, sapa, itu dulu. Orang yang datang ke pengadilan ini kan ada masalah tersendiri. Kalau kita melayani sudah dengan ramah, sudah berkurang nih bebannya dia sekian persen gitu ya. Apalagi kalau kita sapa, ada yang bisa saya bantu, nah itu udah lebih nyaman lagi gitu. Nah, kalau sudah 3S-nya jalan, kita mulai lihat bagaimana pemahaman teman-teman di PTSP ini tentang waktu layanan. Apakah sesuai? Apakah mereka juga paham apa yang harus dilakukan? Nah, tadi sekilas juga sudah bagus, apalagi ini sudah pernah dapat juara PTSP tahun 2020 ya? Iya, walaupun harapan 1. Harapan 1 di antara sekian ratus PN kelas 1A. Berarti itu kan sudah suatu prestasi tersendiri. Tapi tentunya yang namanya inovasi kami minta terus dilakukan. Inovasi yang baik adalah inovasi yang dibangun dari permasalahan yang ada di daerah itu. Gampang sebenarnya. PN Kendari ini yang sering jadi kendala apa? Nah, dari situ lahir inovasi. Itu yang paling bermanfaat. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi tidak harus aplikasi ya. Inovasi itu adalah sistem, sistem apa yang dibangun untuk memperbaiki. Kalau memang harus dengan aplikasi, tentunya juga dilihat jaringan di sini bagaimana. Jangan sampai misalnya ada beberapa PN itu yang masalah jaringannya ada, tapi membangun inovasi dengan aplikasi akhirnya tidak jalan, sama aja bohong gitu. Iya. Jadi tentunya kondisi sekitar harus diperhatikan, permasalahannya diperhatikan, kemampuan kita juga, dan nanti manfaat kedepannya itu benar-benar bisa dirasakan. Jadi kalau untuk nilai 0 sampai 100, PN Kendari ini layanan PTSP-nya udah di atas 80. Nah, tentunya ingin meningkatkan lebih baik lagi kan? Sangat ingin meningkatkan. Semoga tahun depan bisa ikut kembali dan biar bisa dapat penghargaan langsung dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Iya, wah itu adalah harapan kami untuk Pengadilan Negeri Kendari. Baik Ibu, terima kasih kami ucapkan sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu dengan sobat pengadilan dimanapun berada. Tentunya bincang singkat kita ini sangat bermanfaat. Demikianlah Sobat Pengadilan bincang singkat kita pada pagi hari ini. Pengadilan Negeri HI Tipikor Kendari terus berinovasi meningkatkan pelayanan pada Sobat Pengadilan dimanapun berada, khususnya di Kota Kendari. Saya Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Pengadilan Negeri Kendari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.